Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nana Suhatimah dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Darussalam Karangpucung Cilacap. Oh ya teman-teman, aku mau nanya nih, kalian lebih suka mendengarkan cerita atau membaca buku cerita? Kali ini aku akan membawakan dua-duanya loh. Aku akan bercerita menggunakan buku cerita. Wah, kira-kira aku akan membawakan cerita apa ya teman-teman? Coba kalian tebak. Kali ini aku akan membawakan cerita yang berjudul Burung Gagak yang Cerdik. Nah, kisah ini aku ambil dari karangan buku Kakak Yudhistira Ikra Negara dan diterbitkan oleh Lingkar Media. Wah, kalau dilihat dari covernya sangat menarik ya teman-teman. Pastinya kalian sudah penasaran kan? Kalau begitu, langsung aku mulai aja ya. Jadi, begini ceritanya. Alkisah, pada suatu hari yang terik, ada seekor burung gagak terbang dengan kelelahan dan kehausan. Ia berusaha mencari air untuk melepas rasa hausnya. Itu adalah hari yang melelahkan bagi gagak itu. Kemudian, si gagak mencoba untuk terbang lebih rendah dengan harapan menemukan air dan akhirnya, aha, ada air! Seru si gagak girang sambil melihat air pada sebuah teko yang terbuat dari gelas. Si gagak pun menghampiri teko gelas tersebut. Air! Air! Akhirnya, aku mendapatkan air! Seru si gagak yang sudah tidak sabar lagi. Akan tetapi, air di dalam teko gelas hanya sedikit dan paruh si gagak cukup untuk bisa masuk ke dalamnya. Oh, bagaimana aku bisa meminumnya? Keluh si gagak sedih. Andai saja airnya penuh, aku pasti bisa meminum air dari teko gelas ini. Ucap si gagak yang resah sambil memandang air di dalam teko gelas yang teramat dalam. Ah, tidak. Aku harus mencari ide. Bagaimana caranya agar aku bisa minum air yang ada di dalam teko gelas ini? Si gagak pun berpikir keras mencari ide. Tanpa putus asa, si gagak mencari akal sambil melihat sekelilingnya. Siapa tahu dia menemukan sesuatu untuk dijadikan alat agar gagak bisa minum air dari teko gelas itu. Aha, aku melihat batu-batu kecil. Seru gagak seperti mendapatkan ide. Bila batu-batu itu dimasukkan ke dalam teko gelas ini, air yang ada di dalam teko gelas ini pasti akan naik dan aku bisa meminumnya, kata gagak. Si gagak pun terbang mengambil batu-batu kerikil yang ada di sekitarnya untuk dimasukkan satu persatu ke dalam teko gelas air. Aku mulai dengan batu ini, kata gagak semangat. Baiklah, itu adalah batu yang kesekian kalinya aku masukkan ke dalam teko gelas itu. Aku akan mengambil batu lagi sampai akhirnya penuh. Dengan usahanya yang keras, air yang ada di dalam teko sedikit demi sedikit naik. Ayo burung gagak, perjuanganmu boleh memperlihatkan hasilnya. Lakukan lagi, jangan putus asa. Ucap gagak mencoba menyemangati diri sendiri. Dengan sabar, si gagak masih mengambil batu-batu itu untuk dimasukkan ke dalam teko gelas. Dan akhirnya, yuk, ini adalah batu terakhir yang aku ambil. Semangat gagak! Setelah batu yang terakhir tadi masuk ke dalam teko, airnya jadi meluap. Akhirnya, paruh si gagak bisa menyentuh air yang ada di dalam teko gelas itu. Karena usahanya berhasil, si gagak menari-nari dengan riang gembira. Kali ini bisa meminum air dengan sepuasnya. Pada teko gelas itu, si gagak memasukkan paruhnya ke dalam air yang meluap dan mulai meminumnya. Oh, betapa segarnya air ini, ucap gagak lega karena hausnya. Jadi, pesan dari cerita tadi yaitu
Kalau kita mau mencoba dengan berusaha keras pada segala sesuatu yang kita anggap susah, pasti kita akan berhasil dan bisa menikmati hasil dari perjuangan kita. Seperti cerita burung gagak yang tadi. Sekian cerita dari aku ya teman-teman. Sampai jumpa.